Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Nadia Anissa Mauri, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah basis data di Teknik Informatika Universitas Jepara. Perkenalkan, nama saya Amel Pramesti dengan NIM 251240001622. Pada video kali ini, saya akan membuat tugas UAS project akhir dari basis data, dan saya mengambil topik dari sistem manajemen kopi kenangan. Sebelum melanjutkan prosesi di query SQL, saya akan terlebih dahulu memperlihatkan file sebelumnya di sini agar lebih memudahkan yang akan saya buat nanti. Ada 7 di sini. Saya membuat 7 entitas utama yang saling terikat dalam relasi tertentu, yaitu ada tabel pelanggan, pesanan, pegawai, detail pesanan, menu, kategori menu, serta pembayaran. Ada 7 tabel di sini. Sebelum melanjutkan prosesi di query SQL, saya akan menjelaskan beberapa sesi utama, yaitu ada 3 sesi utama yang akan saya bahas nantinya. Yang sesi pertama ada DDL, kedua ada DML, dan sesi terakhir yaitu sesi ketiga adalah join. Sesi DDL di sini atau disebut dengan Data Definition Language. Saya akan membuat atau membangun struktur dari ketujuh tabel di sini di dalam SQL dan menerapkan beberapa constraint, yaitu ada primary key, foreign key, auto increment nantinya untuk mempermudah. Dan sesi kedua ada sesi DML, yaitu Data Manipulation Language. Saya akan melakukan simulasi pengisian atau masukkan kolom untuk memenuhi sebuah tabel tadi agar tidak kosong, agar memiliki sebuah isi. Dan sesi terakhir yaitu sesi join. Saya akan menggabungkan beberapa tabel di sini, yaitu dengan menggunakan inner join, multi table maupun left join, agar memudahkan bagi manajemen cafe nantinya. Kita bisa melanjutkan langsung. Kita langsung saja ke terminal query SQL. Ini kita bisa langsung mengetikkan MySQL new root v. Kalau kita langsung enter, kita bisa melihat terlebih dahulu beberapa database yang sudah tersimpan di sini. Kita ketik show databases. Di sini ada beberapa databases yang sudah ada di sini. Karena saya akan menjelaskan secara langsung, kita drop terlebih dahulu. Di sini ada kopi kenang, kita drop terlebih dahulu. Karena kan saya buat nantinya database yang baru. Data
database copy kenangan. Di sini sudah tertulis query oke, berarti database tadi sudah terhapus. Kita cek lebih dahulu. Nah, di sini sudah tidak ada nama database copy kenangan. Kita langsung buat saja database yang baru ya untuk copy kenangan. Kita pakai create database. Copy kenangan seperti tadi. Nah, kalau sudah ada query oke seperti ini, berarti database kita sudah berhasil dibuat. Untuk memakai dan mengaktifkan database ini, kita langsung klik use. Nama database-nya copy kenangan. Kita jangan sampai tipu ya, karena kalau sudah tipu berarti error. Tapi kita bisa mengulanginya sekali lagi. Di sini database sudah teraktifkan. Kita langsung masuk ke sesi berikutnya, yaitu DDL. Masih DDL. Kita buat tabelnya terlebih dahulu. Kita create seperti membuat database tadi. Create table. Yang pertama tadi ada pelanggan ya. Kita buat create table pelanggan terlebih dahulu. Enter. Kita isi yang pertama ID. Pakai ini, harus pakai ini ya. Tidak bisa pakai spasi karena bisa error. Kita pakai primary key. Saya akan menjelaskan setelah nanti ini selesai ya, biar tidak tipu. Oke, selanjutnya yang terakhir ada email. Nah, saya sudah berhasil membuat satu tabel dari pelanggan. Di sini ada ID pelanggan, memiliki tipe data integer, primary key, dan auto increment. Dan selanjutnya ada nama, memiliki tipe data varchar. Di sini ada 100, ini untuk membatasi atau memiliki jangkauan sampai dengan 100 kata. Nah, di sini download new, berarti untuk kolom ini berarti tidak bisa kita skip ya, atau harus diisi. Jangan lupa setelah kita berhasil menambahkan satu kolom, kita harus memakaikan koma setelahnya. Kalau sampai sudah terakhir seperti ini, kita tidak perlu menambahkan koma.
Dan setelah itu kita langsung enter saja. Dan setelah ada query OK seperti ini, tabel kita sudah berhasil tersimpan ya. Dan kita bisa lanjut ke tabel selanjutnya. Ini nanti kita buat tabel sampai 7 nanti kurang lebih sama ya seperti ini, bisa dilihat nanti. Kita lanjut ke tabel yang kedua, yaitu tabel pegawai. Yang terakhir jabatannya. Karena ini terakhir tidak perlu menggunakan koma, langsung enter, kurung, dan enter lagi. Seperti ini ya. Kita langsung lanjut ke tabel yang ketiga. Yang ketiga ada kategori menu. Di sini tadi yang tabel pegawai berisi 3 ya. Yang kategori ini kita cuma butuh 2 saja isinya. Kalau tabel kita cuma butuh ID kategori dan nama kategori. Pakai varchar 50 saja. Di sini cuma pakai ID kategori dan nama kategori. Kita lanjut ke tabel menu ya. Salah, harusnya ini kita kasih tabel menu, kategori menu ya. Kita ganti nanti. Kita ganti langsung saja ya guys. Kok guys sih? Kita langsung ganti nama tabelnya ya.
kita pakai ringan table, menu, kita pakai nama table yang baru yaitu kategori menu. Nah, sini sudah berhasil kita rename. Kita langsung lanjut saja ke tadi yang seharusnya tabel menu ya. Kita buat tabel menu terlebih dahulu. Klik tabel. Item di sini tadi kan tabel kategori menunya ada 2, sekarang tabel menu mungkin ada 4 ya, 4. Dan di sini nanti kita sudah memakai foreign key untuk mengikat tabel berikutnya, dan kita akan menciptakan relasi antar tabel ya nantinya. Kita ketik dahulu ID menu, setelah ID menu ada nama menu, harga, kita ketik terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada foreign key, ada juga ID kategori, dan ada harga desimal. Di sini pakai harga pakai desimal untuk mengakuratkan nominal mata uang desimal tanpa resiko error pembuatan tipe float. Jadi diperlukan desimal untuk di sini memerlukan tipe data desimal untuk sebuah harga agar tidak terjadi error ya.
Dan ada foreign key. Di sini ada foreign key ID kategori, references kategori menu, ID kategori. Ini di sini ada seperti ini tuh karena nanti di sinilah ada relasi antar tabel untuk kata kunci yang diperlukan nanti ya. Kita bisa lanjut ke tabel yang selanjutnya. Yaitu pesanan. Kita buat pesanan. Tanggal, terus kita kasih tukar harga, seperti tadi ya, yang harga-harga itu rata-rata memakai desimal karena menghindari terjadinya error nanti. Setelah total harga, ID pelanggannya, ID pelanggan, lalu ID pegawai, selanjutnya maaf, ini pelanggan, salah ya, bukan pelanggan, saya pegawai. Ini soalnya sudah ada pelanggan, kita isinya pegawai bukan pelanggan. Ini harus lebih hati-hati karena bisa tipu dan mengulangi sekali lagi. Kita pakai referensinya dari tabel pegawai ya.
Nah, di sini ada ID pelanggan, kita di sini untuk mendeteksi siapa konsumen yang bertransaksi ya. Untuk ini juga ada ID pegawai untuk memvalidasi siapa kasir yang bertanggung jawab untuk melayani transaksi tersebut. Ini dipasang kolom di sini ada referensi dipasang sebagai foreign key, diberi atribut juga, dan di sini juga ada kolom tanggal ya. Tanggal kita seperti tadi ya, ini tanggal memakai date untuk mencatat waktu yang berlaku nanti atas pembeliannya. Kita lanjut ke kolom tabel yang ke-6. Yang 6 ini ada detail pesanannya. Koma ya. Setelah di detail kita ketik satu persatu terlebih dahulu. Setelah nanti sudah semua saya akan menjelaskannya ya. Pastikan tidak ada typo, mencegah error ya. Biar typo. Enter. Tabel ke-6
tabel ini bertugas untuk membaca rincian dari nota pesanan utama ya. Karena dalam suatu transaksi, pelanggan bisa saja membeli berbagai macam jenis menu kafe dalam kuantitas yang berbeda. ID detail menggunakan auto increment. Di sini ID pesanan menggunakan ID pesanan dan ID menu di sini dikasih sebagai foreign key, ya kan? Ada ID pesanan, ID menu dikasih sebagai foreign key. Dan kolom jumlah juga di sini memakai integer di pedatannya untuk menampung item serta subtotal. Di sini memakai tipe data desimal untuk menampung hasil nanti harga produknya ya. Dan kita bisa lanjut ke tabel yang terakhir, yaitu tabel ke-7, yaitu tabel pembayaran. Tabel kolom satu persatu lebih dahulu seperti yang sudah tadi. Jangan sampai typo. Koma jangan lupa juga. Sudah ya, di sini sudah ada ID pesanan. Selanjutnya metode Nah, ini metode pembayarannya nanti. Metode pembayaran kita pilih voucher. Metode tanggal bayarnya. Jumlah bayar. Kita pakai desimal, pokoknya yang harga-harga atau bayar kita pakai desimal karena nanti lagi dari ID pesanannya. Jangan sampai error ya.
tabel terakhir dari yang saya buat ini ada ID pembayaran, primary key dan auto enrollment, ID pesanan menjadi penghubung utama sebagai foreign key bertujuan menuju tabel ini. Induk pesanan ya ini. Lalu ini ada seperti tadi metode varchar, tanggal bayar memakai date untuk mencatat waktu, dan jumlah bayar memakai desimal. Nah, setelah kita buat beberapa tabel 7 tadi, semuanya sudah kita buat semua. Alhamdulillah tidak ada typo dan error. Dan untuk kita cek semua tabel yang sudah kita buat ini, kita bisa ketik terlebih dahulu show tables ya, karena ini tables. Di tabel di kopi kenangan ini kita sudah membuat beberapa tabel yang sudah tersimpan, yaitu ada data pesanan, kategori menu pegawai, pelanggan, pembayaran, dan pesanan. Kita bisa mengetahui beberapa deskripsi dari sebuah tabel tadi. Kita bisa pakai dash untuk mendeskripsikan sebuah tabel. Kita pilih satu-satu dari ini yang ingin. Kita pilih menu ya, dash menu. Nah, di sini kita berhasil membuat tadi deskripsi menunya seperti yang kita buat persis. Lalu kita bisa melanjutkan sesi yang selanjutnya, yaitu masuk ke sesi CML, dan kita akan mengisi satu persatu tabel ini yang kita sudah buat. Di sini masih kosong ya, belum ada isi dari tabelnya. Kita langsung isi dari tabel yang pertama. Pencet. Nah, sini kita memakai penggunaan perintah yang berbeda dari sebelumnya. Sekarang kita masuk ke langkah selanjutnya, memakai perintah insert into ya. Kita masukkan tabel, isi tabel ya. Kita pakai kategori menu dulu, maaf ya nggak ngerti ini. Insert into, sini kategori menu seperti kategori menu ya. Kita sebut nama kategori menu.
kategori menu tadi nama kategori. Dan evaluasi. Yang pertama ada kopi. Jangan lupa koma sugar. Dan yang ketiga ada non kopi. Koma. Dan yang terakhir kita pakai tas. Sudah tersimpan ya, kita langsung lanjut. Nah, di sini kita langsung lanjut ke tabel pelanggan. Kita langsung ke tabel menu. Setelah kategori menu, kita ke tabel menu. Insert. Jadi kita nggak perlu memakai ID kategorinya karena sudah pasti ini otomatis copy dari jadi nomor kategori 1, ini 2, ini 3. Dan kita lanjut ke sini. Flowers. Enter. Kita langsung isi yang pertama, kopi kenangan mantan. Jangan lupa setelah petik kita kasih koma. Kita kasih harga 18.000. Karena harga ini tadi kita kasih sebuah tipe data integer, kita nggak perlu kasih sebuah tanda petik kayak gini ya, dia udah ke input. Tadi harga sepertinya pakainya kalau nggak salah desimal ya ini. Nah, ini fungsi desimalnya ini salah satunya ya. Kita langsung kasih harga 18.000. Lalu koma, kita kasih kategori 1 karena dia coffee ya, nggak perlu pakai tanda petik karena dia masuknya di data integer. Jangan lupa koma. Selanjutnya juga kita pakai latte. Latte kita kasih harga di 22.000, koma, karena dia masuk kategori kopi, kita 1. Sambil kita lihat-lihat apakah ada yang salah atau typo.
enter. Tes. Harganya kita bisa bebasin aja ya. Selain kalau dia nggak publik, kita pakai kategori nomor 2. Kita kasih harga sama kayak menu dino, dia nggak masuk kategori kopi, kita pakai nomor 2. Selanjutnya kita sekali pakai toast ya, pakai berry. Kita pakai strawberry. Berry saja panjangan. Berry toast. Kita kasih harga 12.000. Nah ini karena dia terus, kita kasih nomor kategori 3. Nah sudah terisi ya, ini termasuk sudah terisi. Kita langsung lanjut ke pelanggan. Isi nama ya, di sini kita isi nama pelanggannya sama bebas. Kita pakai yang gampang mungkin ya, kita pakai acak aja. Tadi karena nomor HP-nya kita pakainya Fajar, jadinya kita pakai ketik.
kita isi dulu ya. Oke, yang terakhir kita isi 3 saja mungkin ya, nomor 3 atau 2. Kita kasih nomor 1 lagi, pelanggannya suhu. Kita masih email dulu. Sudah. Oh maaf, ini di sini aku nggak pakai tanda petik, makanya dia salah ya. Ulangi lagi. Di sini ya, aku langsung copy paste aja biar lebih mudah ya. Ini kurang teliti jadinya ini. Harus di cross check berkali-kali biar enggak error. Seharusnya bisa. Nah, kita pakai titik dulu, baru kita kopas yang sininya. Ini udah ya. Nah, pelanggannya sudah ke input, sudah bisa kita. Selanjutnya kita isi sudah nomor berapa ini? 1, 2, 3, 4, kurang 3 lagi. Kita isi pegawainya ya. Kita pakai pena yang sama. Pegawai di sini karena ada 2 kolom saja. Nanti ini ID-nya nanti otomatis ya, bisa ke input langsung, dia urut nanti. Aja. Kita kasih cyan barista. Mungkin cukup ya, 3 saja. Lalu saya sebagai kasir. Dan terakhir kita isi supervisor.
kita cek dahulu sebelum di enter apakah ada yang terlewat atau tidak. Sepertinya tidak ada ya. Kita langsung lanjut aja. Kita isi yang selanjutnya. Pesanan, daftar pesanan. Isi dari tanggalnya dulu, kita pakai tahun 2006. Kita pakai tanggalnya mungkin berurutan secara harinya. Dengan jangan lupa total harganya, ini ID pelanggannya, dan ini ID pegawainya. Karena yang kasir cuma satu, jadi ini kita nanti pakainya ID pegawainya 2 semua. Oh, udah kepencet enter, maaf. Kita ulangi lagi ya. Karena tadi udah ada titik 2 jadi dia langsung ke enter. Kita lanjut langsung aja. Kita pakai acak aja ya. Nomor kedua kita pakai koma.
udah terisi, kita isi yang nomor 6 yang sudah ada. Berarti detail pesanan jumlah itu. Oh, ini ID detail pesanan ya. Kita pakai ID mana? Semua. Total masih nanti di pembayaran. Satu. ID pesanan 1, ID menu 1, jumlah 1, totalnya. Karena data-data ini memakai integer, totalnya dia pakai desimal, jadi nggak perlu ada petikan di sini ya. Bisa langsung pakai kurung buka, kurung tutup, jangan lupa koma. Kita bisa isi cara acak juga, atau bisa disesuaikan sama yang tadi. Kita ketik dulu ya. Terakhir bahas ini selesai. Yang terakhir kita isi yang terakhir ya, yaitu pembayaran, tabel pembayaran.
sini ada ID pesanan, metode, tanggal bayar, lalu jumlah bayar. Lalu enter. Yang pertama ID pesanan, kita pakai keris, koma, kita pakai tanggal yang tadi aja ya, 2 ini. Setelah itu jumlahnya kita tambahkan, jangan lupa. Koma, tunai, kurang tutup koma, dan yang terakhir transfer bank. Terakhir kita, uangnya belum ya, jangan lupa jumlah beri berapa. Nah, di sini kita udah mengisi satu persatu tabelnya. Jadi semua tabel 7 ini sudah berisi kolom-kolom ya, dan juga isinya. Nah, karena sudah melewati DML, kita bisa melanjutkan sesi terakhir, yaitu sesi join. Kita langsung ketik saja ya sesi joinnya, slide, kita pilih slide. Menu, ID menu, lalu biar nggak bingung kita pakai style button aja. Aduh, di sini nanti pasti error karena lupa memakai ini.
kita lupa pakai koma ya. Kita ulang dulu setelah tulis dulu perintahnya ya, jangan sampai tipu. Satu kali. Aduh, ini ada yang tipu di sini. Ulang sekali lagi. Biar mempercepat waktunya, kita copy aja. Karena lupa memakai koma, kita lanjut jalan dari sini aja. Tadi salah. Kita kopas, enter from menu. Dari sini ya tipunya, kategori menu. Kita bisa lihat ya, sudah berhasil. Di sini ketika perintahnya dijalankan, ID kategori ada di tabel menu dengan yang ada di tabel kategori menu. Hasilnya kita disajikan satu informasi yang bersih ya. Di sini tercantum nama kopi kenangan mantan si lengkap dengan kopi. Di sini dia tergabung ya, karena tadi kita join kan, jadi ada nama menu, kategori menu,
sudah sudah tercocokkan. Ada kopi kenangan ini kan kopi, latte coffee, Milo choco milk, ini non coffee, semuanya sudah tercocokkan dengan pasangannya satu sama lain. Sekarang kita coba lihat dulu ya. Kita coba kalau seandainya kita ingin memantau apakah ada kategori menu tertentu yang saat ini statusnya kosong atau belum diisi produk jualan sama sekali di dalam kafe kopi kenangan ini. Kita coba ya. Kategori menu dan Oke. Kita lihat di sini saya eksekusi di layar. Seluruh data menu jualan muncul berpasangan dengan kategorinya masing-masing. Namun, kalau diperhatikan, kita bisa menambahkan kategori baru tapi belum mengisinya dengan menu. Maka nantinya kategori tersebut akan tetap muncul di sebelah kiri, tapi dengan status 0 ya. Ada kolom nama menu di sebelah kanan nanti. Di sini teknik join ini sangat membantu sekali pihak manajemen kopi kenangan nanti dengan melakukan fungsi kontrol dan monitoring kelengkapan varian produk nantinya. Sepertinya langkah sesi tadi sudah kita lewati satu persatu dari DDL, DML, dan join. Maka dari itu, sepertinya video kali ini saya akan akhiri. Apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam pembuatan video ini, mohon kritik dan sarannya. Dan terima kasih atas besar-besarnya untuk Ibu Nadia Nisa Mori yang sudah membimbing saya selama ini dari awal hingga saat ini. Dan saya, Amel, ingin mengucapkan terima kasih dan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.